102,8 Saranggawa FM balik lagi di siaran pagi. Nah, kita sudah mulai on air lagi, sudah live lagi di Instagram Saranggawa FM. Setelah tadi menunggu ya, mudah-mudahan nih sekarang bisa langsung gabung nih. Nah, kita live di Instagram Saranggawa FM. Yang belum follow Instagram Saranggawa FM, follow dulu. Kita masuk di lagi kayaknya nih. Nah, kita undang ya, Humas rsdp.official. Nah ini, nah sudah nonton. Kita temanya, ini sudah dulu. Nah ini temanya pencinta Seranggawa FM. Kita ngobrol dengan Direktur RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Sudah bersama kami Dr. Rahmat Setiadi Mars. Temanya HUT ke-84 RSDP Kabupaten Serang wujudkan layanan profesional dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Direktur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Selalu sehat. Salam sehat untuk Pak Dokter juga nih. Mudah-mudahan kabar baik dan selalu semangat ya. Semangat. Wah, kayaknya jadwal padat ya Dok hari ini. Alhamdulillah sedang visitasi dari Kementerian Kesehatan juga mengenai hemodialisa gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa ya Dok. Kita ganggu sebentar 15 menit nih Dok untuk ngobrol-ngobrol. Boleh ya Dok? Boleh, siap. Boleh. Atau Nah, saya ini kita buka juga supaya boleh. ini ya. Boleh. Kebetul. Boleh, biar kelihatan. Nah. Ini kebetulan di ruangan saya tadi. Oh iya, baik. Nah, ini boleh juga nih untuk yang lagi dengerin atau yang lagi nonton live Instagram di ulang tahun yang ke-84 tahun 2022, ini boleh di apa namanya? Boleh gabung, boleh tanya-tanya gitu ya, Dok ya, di usia ke-84 tahun boleh. RSDP. Kemarin boleh. Indonesia baru 77 nih, RSDP lebih ya. Wah, lebih tua lagi. Lebih tua lagi. Ya, 84. 84. Ini artinya eksistensi dan komitmen dari RSDP ini luar biasa. Kebanggaan Kabupaten Serang tentu saja. Bukan hanya rujukan pasien Kabupaten Serang, tapi juga dari luar Kabupaten Serang juga banyak begitu ya Dok? Banyak. Apalagi untuk rujukan hemodialisa ini kebetulan sedang divisitasi juga. Kita juga menerima rujukan dari Pandeglang, Rangkas, Cilegon, serta dari Kota Serang juga. Dari 5 kabupaten kota. 5 kabupaten kota ini rujukan ya ke RSDP. Ya. Nah, Dok, boleh dong disampaikan di usia ke-84. Tadi tagline-nya sendiri adalah memberikan atau mewujudkan layanan yang profesional, kemudian juga berkualitas. Nah, pastinya tidak terlepas dari SDM, sarana prasarana, dan lain-lain. Nah, boleh disampaikan nih, Dok? Betul. Terima kasih. Kebetulan kita dalam peningkatan profesional dan berkualitas, apalagi dengan usia yang 84, sepertinya sudah usia yang matang ya gitu. Nah, kita berusaha di usia-usia seperti itu kita melengkapi kondisi-kondisi yang masih kita bisa dibilang harus diperbaiki. Artinya harus ditingkatkan ya gitu. Seperti SDM, kita alhamdulillah sudah banyak yang sekolah lagi. Contohnya misalkan dokter umum yang ambil spesialis, alhamdulillah sudah beberapa teman-teman yang sekolah lagi seperti jantung, bedah, lalu juga urologi dan lain-lain. Banyak kita yang sekolah kembali. Jadi upgrade ilmu nanti untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari usia teman-teman yang sudah usianya sudah agak sedikit usia tua gitu. Nah, selain itu juga banyak yang spesialis. Jadi ada di kita di dokter-dokteran itu ada SP1 dan SP2. Kalau SP1 itu dokter umum ke spesialis, kalau SP2 dari spesialis ke dokter subspesialis. Nah, alhamdulillah juga kita alhamdulillah sudah banyak yang mengambil sub-spesialis, di mana kita harus meningkatkan kualitas tadi tuh, selain kualitasnya yang lumayan supaya lebih baik dan profesional juga kita tingkatkan. Contohnya misalkan di yang sedang berjalan sekarang adalah hemodialisa. Kebetulan kita alhamdulillah tahun depan teman-teman dari penyakit dalam itu ngambil subspesialis SP2 itu khusus untuk konsultan ginjal, hipertensi dan ginjal. Nah, itu sudah mudah-mudahan tahun depan sudah selesai dan ini sudah berjalan kira-kira 1-2 tahun ini gitu.
Nah, selain itu juga profesional, kita juga meningkatkan pelayanan-pelayanan gitu. Nah, jadi memang tidak mudah buat mengubah style seseorang gitu ya. Iya. Apalagi kita dengan akreditasi, kita ada akreditasi di mana rumah sakit RSDP akreditasi paripurna harus melayani dengan profesional. Nah, itu tidak mudah ternyata, karena apalagi kemarin kita selama 3 tahun ini tidak ada akreditasi karena pelayanan kita menjurus ke arah COVID, jadi konsentrasi ke COVID saja gitu. Nah, kita coba benahin kembali, kita kembali lagi memberikan pelayanan-pelayanan, walaupun agak sulit ya, karena ya tadi tuh kondisi yang sudah seperti itu dalam kondisi COVID, kita pokoknya gimana caranya nanganin. Nah, hal-hal yang emergensi dikembalikan lagi ke hal-hal yang sudah harus maintenance gitu. Jalan. Ya, berjalan. Baik. Ya, lagi nih ya, sudah berjalan 84 tahun. Ini luar biasa eksistensi dan komitmen begitu dari seluruh jajaran direksi dan juga sampai ke terkecil begitu ya dari segi pelayanan dan lain-lain. Nah, ini tentunya menjunjung profesionalisme tapi juga tidak meninggalkan kualitasnya begitu ya Pak Direktur ya. Ya. Wah, ini luar biasa. Nah, ini tentunya juga tadi menambah beberapa pelayanan begitu ya, apalagi sudah ada subspesialis. Nah, ini luar biasa nih, mudah-mudahan targetnya beberapa tahun lagi begitu ya sudah bisa berjalan begitu ya, Pak Direktur? Alhamdulillah sudah berjalan, seperti hemodialisa misalkan, atau sekarang ada 30 tempat tidur atau 30 alat yang berjalan dan 2 yang safety. Sudah safety itu khawatir nanti ada yang tidak ada yang rusak, ada yang trouble di dalam 30 itu kita sudah mempersiapkan 2 alat. Nah, itu sudah berjalan dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi alat-alat yang bisa diakomodir gitu. Nah, supaya karena pasien-pasien kita banyak yang menunggu, yang berantri untuk dimasukkan ke dalam proses hemodialisa, itu cuci darah gitu. Dan malah memang bagus juga gitu, artinya kita bisa menyelamatkan atau memberikan kualitas kesehatan yang lebih tinggi daripada tidak di hemodialisa gitu. Selain itu juga kita tetap menjaga profesional, kita juga tetap menjalankan pelatihan-pelatihan untuk hemodialisa juga, karena ada ilmu-ilmu baru dari sistem hemodialisa. Nah, kita coba buat upgrade teman-teman yang sudah menjalankan hemodialisa. Baik, termasuk juga diantaranya tadi saya baca artikel bahwa di RSDP juga sudah melayani pemasangan ring jantung begitu ya? Ya. Alhamdulillah bulan Juni kemarin kita buka dan kita sudah bekerja sama dengan BPJS. Yang sebetulnya kita sudah siap di tahun-tahun kemarin, cuma karena kita belum bekerja sama dengan BPJS, kita belum bisa melayani pemasangan ring jantung atau kateter jantung dengan BPJS. Nah, alhamdulillah bulan Juni kemarin kita sudah melakukan MOU dan sudah mulai bisa sekarang dilakukan MOU pemasangan ring jantung di RSDP. Dan itu tidak perlu lagi kegawat daruratan jantung itu dikirim ke RSCM atau ke harapan kita gitu. Jadi kita bisa lebih memperkecil waktu penanganan jantung gitu. Misalkan kalau kita kirim ke RSCM lebih dari 3 jam, sedangkan golden periodnya antara 6 sampai 8 jam. Jadi kalau misalkan kita di sini 1-2 jam persiapan, 2 jam 3 jam sudah bisa dilakukan. Selain dari kateter jantung, kita juga sudah buka SWL, operasi untuk BPH. Wah, ini alhamdulillah ya, selalu memberikan peningkatan pelayanan begitu ya. Selalu setiap tahun itu selalu ada peningkatan fasilitas, inovasi baru yang kita coba berikan. Ya. Jadi ada paling tidak di usia 84 ini ada inovasi-inovasi baru setiap tahun untuk kesehatan masyarakat Kabupaten dan Kota Serang khususnya dan umumnya masyarakat Banten gitu. Masyarakat Banten, betul, karena ini menjadi rumah sakit rujukan juga begitu dari berbagai daerah di luar Kabupaten Serang.
Nah, Iya, Pak Direktur, nah tentunya tadi sudah disampaikan banyak apa namanya pelayanan, kemudian SDM yang memang saat ini juga sedang dipersiapkan lagi, iya, mudah-mudahan bertambah lagi, apalagi tadi ada iya, subspesialis. Nah, ini tentunya juga dari kesiapan sarana begitu. Nah, tadi SDM. Nah, iya. dari sarananya juga tadi sudah ada pemasangan ring, sudah bekerja sama dengan BPJS juga. Apakah juga nanti akan menambah poli-poli lain, kemudian juga ruang rawat inap dan lain sebagainya. Nah, ini seperti apa nih, Pak Direktur, dari Ya. sarana sendiri? Ya, mudah-mudahan ke depan di tahun depan kita sudah coba canangkan untuk pelayanan VIP untuk poli kita coba usahakan pelayanan VIP itu di khusus untuk pasien-pasien yang ingin mendapatkan pelayanan VIP. Selain dari poli atau klinik VIP, kita coba juga siapkan dengan UGD VIP. Tapi ininya sudah Oke, kita di kita gali, kita buat analisa. Alhamdulillah sudah kita proses analisanya. Kan membutuhkan analisa supaya bagaimana kalau untuk kesiapan-kesiapan untuk dilakukan klinik VIP dan UGD VIP. Dan rencana alhamdulillah Ibu Bupati juga setuju untuk diadakan klinik VIP dan IGD VIP, dan mudah-mudahan di tahun depan kita sudah terrealisasi. Dan alhamdulillah sarana dan prasarana kita juga sudah siapkan untuk kesiapan ke arah penanganan VIP itu, supaya ya barangkali ada masyarakat yang ingin khusus untuk mendapatkan pelayanan gitu. Nah, seperti itu. Jadi akan dipersiapkan. Nah, ada arahan tidak Pak Direktur dari pemerintah Kabupaten Serang dalam hal ini Ibu Bupati begitu? Apakah ada target khusus di usia ke-84 tahun? Apakah ada pesan khusus begitu? Pesan khusus, alhamdulillah kita selalu diberikan pesan khusus karena di pelayanan kesehatan itu penting untuk kesehatan dan peningkatan kesehatan di wilayah Kabupaten dan Kota Serang. Kebetulan di rumah sakit selain untuk Kabupaten Serang, kita juga melayani lain kota, tapi paling tidak beliau berpesan supaya kita tetap melayani walaupun kekhususan kita diarahkan sesuai dengan target yang dimasukkan ke Kabupaten Serang, tapi kita tidak melupakan juga kita selalu memberikan pelayanan juga ke kota lain. Gitu. Nah, Wah, kesiapan-kesiapan alhamdulillah. itu memang didorong oleh beliau, oleh Ibu Bupati, supaya kita tetap meningkatkan profesionalisme serta peningkatan mutu yang paling penting selain profesional itu. Gitu. Baik. Di usia ke-84 nih Pak Direktur, ada acara khusus tidak dari RSDP begitu? Ya, di acara 84 ini acara khusus keluar belum ada, tapi kita mengadakan apa namanya silaturahmi antara karyawan RSDP, biasa mengadakan lomba-lomba. Itu kita adakan seperti lomba karaoke, dalam lomba olahraga terutama untuk kesehatan seperti futsal dan lain-lain. Memang alhamdulillah lumayan banyak ya, karena kita kan Iya. karyawannya banyak, ada kira-kira 1.350-an. Nah, itu Iya. jadi prosesnya agak lama. Dari awal bulan kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan apa namanya lomba-lomba itu, dan puncaknya kemarin kita mengadakan syukuran apa Iya. namanya tausiah dari Rektor UIN Profesor Wawan di hari Sabtu kemarin. Karena ini juga momentum begitu setahun sekali di usia 84 dan tidak jauh dari usia ulang tahun Republik Indonesia ya di tanggal 20 Agustus Betul, kemarin ulang tahun ke-84. betul. Baik, ini jadi euforia euforia lombanya terasa begitu ya dokter ya. Kalau kita juga nggak Baik. berani, kita juga tetap menangan apa dalam proses upacara kemarin. Alhamdulillah dihadiri oleh Pak Wakil Bupati. Kebetulan Bupati sedang tidak di tempat, dan diwakili oleh Pak Wakil Bupati, Pak Ketua Dewan, dan yang lain. Tetap memakai prokes sebenarnya kita juga. Betul, betul. Iya, Karena memang pandemi belum berakhir, jadi tetap iya prokes itu. begitu ya. Iya, Baik, tapi dok boleh tetap. sedikit sedikit bertanya untuk COVID Ya. sendiri di RSDP, apakah masih ada yang rawat inap nih dok? Uh, informasi untuk itu
Alhamdulillah. Sebetulnya di 4 bulan kemarin itu tidak kita sudah tidak merawat lagi, tapi kesiapan kita untuk merawat untuk COVID tetap kita siapkan. Satu minggu kemarin memang ada ada lima pasien COVID yang memang kita rawat, tapi kondisinya masih bagus. 2 sudah tidak, tiga sekarang. 3 itu kondisinya masih bagus, maksudnya masih bisa berjalan sendiri, masih kondusif gitu. Dan alhamdulillah kita sudah mudah-mudahan sih minggu ini bisa dipulangkan. Amin, amin. Berarti kan artinya RSDP juga alhamdulillah ini penanganan COVID-nya luar biasa, teman-teman, nakes dan juga seluruh tim. Kemudian juga sukses vaksinasi begitu ya, Dok. Jadi memperkecil vaksinasi juga kita layani. Nah, betul. Sampai saat ini juga masih ya, Dok? Masih melayani. Kita hari Senin dan hari Kamis karena kan sudah mulai menurun kasusnya. Awal-awal kita setiap hari dari Senin sampai hari Jumat. Nah, setelah kita kasus menurun, kita lakukan vaksinasi di hari Senin sama Kamis. Senin sampai Kamis ya. Jadi yang belum vaksinasi booster nih mungkin ya bisa datang ke RSDP juga dari Senin sampai Kamis. Gitu hari Senin dan hari Kamis, 2 hari. Senin dan Kamis 2 hari. Ya. Oke, jadi tinggal dipilih waktunya yang untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi. Karena tadi ya sekali lagi COVID belum berakhir, walaupun kasusnya sudah melandai, harapannya kita sama-sama untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh dengan vaksinasi. Terakhir, Dok, sebelum ditutup, pesan apa yang ingin disampaikan di usia ke-84 tahun RSDP tahun ini? Silahkan, Dokter. Baik, mudah-mudahan seluruh karyawan Rumah Sakit Derajat Prawira Negara dapat melayani, selain dapat melayani seluruh Kabupaten Serang, kita juga bisa melayani seluruh Banten, termasuk ibu kota, termasuk 5 kabupaten kota yang lain. Selain itu juga mungkin dengan pelayanan yang lebih baik, karyawan kita juga mendapat kesejahteraan yang baik pula. Amin, 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 amin. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat ulang tahun untuk Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara yang ke-84 tahun. Semoga seluruh karyawan, kemudian jajaran direksi selalu diberikan kesehatan, kemudian kekompakan, dan juga menjunjung optimal profesionalisme dan juga ini berkualitas. Terima kasih banyak Dr. Rahmat Setiadi Mars, Direktur RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Turnuhun Pak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pencinta Sergal. Tadi kita sudah live bersama Direktur RSUD Dr. Derajat Prawira Negara. Wah, ini luar biasa di usia ke-84 tahun mewujudkan profesionalisme dan juga tentunya berkualitas. Ya, terima kasih yang sudah ikut bergabung. Ada Wotan Arsitek, mantep Pak, keren katanya. Ada Paula juga, ada Dinda Melia nonton, hai. Kemudian juga ada Nupi, ada Endah Wulan juga, ada Hanif, ada Bunda Bintang Cute, ada Antoni, ada Humas RSDP, kemudian juga tadi ada Enah Marzain, ada Dina Marlina, dan lain-lain. Kita tidak bisa sapa satu persatu, lumayan cukup banyak yang nonton. Kita save ya di IGTV-nya Serangga WFM, sekaligus kita pamit nih dari siaran pagi untuk hari ini. Fitri Ratu pamit, mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai ketemu hari Selasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.